semoga baik-baik saja ya. Sebelum memulai vlog ini, perkenalkan nama saya Firtania Asrinata dengan NIM 191910301005 dari kelas A mata kuliah Ilmu Kurtana Prodi Institut Teknik Sipil Universitas Jember. Ilmu Kurtana adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik pada permukaan tanah, di atasnya ataupun di bawahnya, dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Pemetaan situasi adalah pemetaan suatu daerah atau wilayah ukur yang mencakup penyajian dalam dimensi horizontal dan vertikal secara bersama-sama dalam suatu gambar peta. Pengukuran beda tinggi adalah suatu pekerjaan pengukuran untuk menentukan beda tinggi beberapa titik di muka bumi terhadap tinggi muka air laut rata-rata. Pekerjaan ini biasanya diaplikasikan pada pekerjaan konstruksi bangunan di mana titik-titik konstruksi harus ditentukan ketinggiannya. Pengukuran beda tinggi dilakukan dengan menggunakan alat sifat datar atau bisa disebut dengan waterpass. Alat didirikan pada suatu titik yang diarahkan pada dua buah rambu yang berdiri secara vertikal. Maka beda tinggi dapat dicari dengan menggunakan pengurangan antara bacaan muka dan bacaan belakang. Fungsi dari pengukuran beda tinggi ini antara lain yang pertama, merancang jalan raya, jalan baja, dan saluran-saluran yang mempunyai garis gradien paling sesuai dengan topografi yang ada. Yang kedua, merencanakan proyek-proyek konstruksi menurut elevasi terencana. Yang ketiga, menghitung volume pekerjaan tanah. Yang keempat, menyelidiki ciri-ciri aliran di suatu wilayah tertentu. Yang kelima, mengembangkan peta-peta yang menunjukkan bentuk tanah secara umum. Macam-macam metode yang digunakan pada saat pengukuran vertikal atau bisa disebut dengan pengukuran beda tinggi sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran sifat datar memanjang. Sifat datar memanjang adalah suatu pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui ketinggian titik-titik sepanjang jalur pengukuran dan pada umumnya digunakan sebagai kerangka vertikal bagi suatu daerah pemetaan. Gambar sifat datar memanjang sebagai berikut. Cara pengukurannya yang pertama, letakkan rambu ukur di titik A dan B. Yang kedua, letakkan alat antara titik A dan titik B. Usahakan jarak antara alat dengan titik A maupun titik B sama ya. Yang ketiga, baca rambu A, BA, BT, BB. Hitung koreksi dengan cara BT sama dengan BA plus BB dibagi 2. Lalu yang keempat, baca rambu B, BA, BT, BB. Hitung koreksi dengan cara BT sama dengan BA plus BB dibagi 2. Yang kelima, koreksi maksimum 2 mm. Yang keenam, hitung beda tinggi dengan mengurangi BT muka dan BT belakang. Yang ketujuh, hitung jarak alat dengan titik A. DA sama dengan BA A min BB kali A kali 100. Yang ke-8, hitung jarak antara dengan titik B. DB sama dengan BA kali B min BB kali B dikali 100. Yang ke-9, hitung jarak AB sama dengan DA plus DB. Yang ke-10 terakhir, pada slide berikutnya rambu A menjadi bacaan muka dan sebaliknya, dan rambu B menjadi bacaan ke belakang. Adapun yang perlu diperhatikan dalam pengukuran ini adalah yang pertama, usahakan jarak antara titik dengan alat sama. Yang kedua, sisi dibagi dalam jumlah yang genap. Yang ketiga, baca rambu belakang, baru kemudian dibaca rambu muka. Yang keempat, diukur pulang pergi dalam waktu 1 hari. Yang kelima,
jumlah jarak muka sama dengan jumlah jarak belakang. Yang kedua metodenya ada sifat datar tertutup. Sifat datar memanjang tertutup yaitu suatu pengukuran sifat datar yang titik awal dan titik akhirnya sama atau berimpit. Gambarnya sebagai berikut ini. Agar didapat hasil yang teliti, maka perlu adanya koreksi dengan asumsi bahwa beda tinggi pergi sama dengan beda tinggi pulang. Rumusnya C sama dengan K per N kurangi 1. Yang C dimana itu koreksi, K itu kesalahan, N banyaknya titik, N kurangi 1 itu banyaknya selang atau beda tinggi. Yang ketiga ada metode pulang pergi. Pada saat pembacaan rambu digunakan metode pulang pergi, yaitu setelah mengukur beda tinggi AB maka rambu A dipindahkan ke titik C untuk mengukur beda tinggi BC, sehingga akan kita dapatkan beda tinggi BC. Setelah itu rambu B dipindahkan ke titik D sehingga akan dapat beda tinggi CD. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan pembacaan rambu yang diakibatkan skala 0 pada rambu yang dikeluarkan oleh pabrik tidak berada pada skala 0 sebenarnya. Untuk mengoreksi data beda tinggi yang didapat digunakan rumus 8 dikali akar D, di mana D sama dengan jarak titik, satuannya kilometer. Metode trigonometri yaitu metode keempat, yang dimana metode trigonometri prinsipnya adalah mengukur jarak langsung atau jarak miring, tinggi, alat tinggi benang tengah rambu dan sudut vertikal, yang kemudian direduksi menjadi informasi beda tinggi menggunakan alat teodolit. Lalu yang kelima ada sifat datar profil. Sifat datar profil bertujuan untuk menentukan bentuk permukaan tanah atau tinggi rendahnya permukaan tanah sepanjang jalur pengukuran, baik secara memanjang maupun melintang. Pengukuran profil dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tinggi rendahnya permukaan tanah sepanjang jalur pengukuran, yaitu dengan mengukur ketinggian dari masing-masing titik. Hasil pengukuran ini merupakan informasi untuk perencanaan jalan raya, jalan kereta api, irigasi jaluran pipa, dan lainnya. Seperti dalam yang pertama, menentukan gradien yang cocok untuk pekerjaan konstruksi. Yang kedua, menghitung volume pekerjaan. Yang ketiga, menghitung volume galian dan timbungan yang perlu disiapkan. Pengukuran sifat datar profil dibagi menjadi dua pekerjaan, yaitu sifat datar profil memanjang dan sifat datar profil melintang. Sedangkan pada tahap penggambaran biasanya dilakukan penggambaran situasi sepanjang jalur pengukuran sifat datar profil memanjang maupun melintang dengan skala yang berbeda agar kondisi tanah secara vertikal akan lebih jelas terlihat. Profil memanjang. Pelaksanaan pengukuran sifat datar profil memanjang tidak jauh berbeda dengan sifat datar memanjang, yaitu melalui jalur pengukuran yang nantinya merupakan titik ikat bagi sifat datar profil melintangnya. Profil melintang. Pelaksanaan pengukuran sifat datar profil melintang dilakukan setelah pengukuran sifat datar profil memanjang. Jarak antara potongan melintang dibuat sama, sedangkan pengukuran ke arah samping kiri dan kanan as jalur memanjang lebarnya dapat ditentukan sesuai perencanaan dengan pita ukur. Misalnya pada jalan raya, potongan melintang dibuat dari tepi yang satu ke tepi yang lainnya. Arah potongan melintang tegak lurus dengan as, kecuali pada titik tikungnya. Contoh pada titik B, maka potongan yang diusahakan membagi sudut tersebut sama besar, atau bila perlu dibuatkan dua buah potongan melintang yang masing-masingnya tegak lurus pada arah datang dan arah beloknya selanjutnya. Perhitungan volume pada pekerjaan teknis sipil sering dikaitkan dengan pekerjaan timbunan, galian, perhitungan kapasitas tampungan suatu waduk, dan lain-lain. Kenyataan di lapangan, ketidakteraturan bentuk seringkali menjadi penghambat dalam melakukan perhitungan volume. Perhitungan volume timbunan misalnya, apabila terjadi kesalahan kebutuhan volume tanah untuk timbunan, maka
justru akan mempersulit pekerjaan teknik sipil yang lain. Bahkan, hal tersebut akan menambah biaya pekerjaan karena bisa jadi sulitnya mobilisasi tanah yang digunakan sebagai timbunan. Contoh lain pada pekerjaan galian dan timbunan atau cut and fill adalah suatu jalan yang melintas wilayah dengan topografi bergelombang. Setelah dilakukan pengukuran dan desain jalan, akan diketahui berapa volume tanah yang harus digali dan berapa kebutuhan tanah untuk timbunan. Ketepatan pengukuran dan perhitungan volume akan menghasilkan biaya konstruksi yang tidak mahal karena telah diketahui berapa potensi dan kebutuhan tanah. Apabila terjadi kesalahan, perhitungan volume cut and fill tentunya akan menambah biaya konstruksi. Beberapa metode perhitungan volume. Yang pertama adalah penapang rata-rata. Gambarnya sebagai berikut ini. Areal yang akan dihitung volumenya dibagi dalam beberapa pias atau potongan melintangnya. Selanjutnya, cari luas tiap pias tersebut. Volume areal merupakan harga rata-rata pias yang membatasinya dikalikan dengan jarak antara kedua pias tersebut. Rumusnya sebagai berikut ini. A1 itu merupakan luas penapang yang pertama, yang A2 merupakan luas penapang yang kedua, L merupakan jarak penapang pertama dan kedua. Yang kedua, cara kontur. Cara ini juga menggunakan pembagian pias per pias. Namun, sebagai pedoman pembagian pias adalah garis kontur, gambarnya sebagai berikut ini. Lalu rumusnya, volume sama dengan muka kurung A1 tambah A2 tambah A3 ditambah AN per N kalikan N kurangi 1. Keterangannya, A1 merupakan luas penapang pias ke-1 untuk elevasi ke-1, A2 luas penapang pias kedua untuk elevasi kedua, N merupakan jumlah pias, H sama dengan adalah beda elevasi atau untuk kontur dengan interval kontur yang sama. Konsep penggambaran peta situasi. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian peta dahulu ya. Definisi atau pengertian peta ialah sebuah gambaran muka bumi dalam sebuah bidang datar dengan terlebih dahulu mengukurnya dalam skala tertentu dengan sistem proyeksi yang telah ditentukan. Peta dapat disisipkan dengan berbagai macam cara berbeda, baik peta konvensional yang dicetak dalam bilas kertas sampai dengan peta digital yang dapat ditampilkan dalam layar komputer atau bahkan gadget Anda. Peta merupakan bentuk representasi dari dua buah dimensi dari gambaran tiga buah ruang dimensi. Ilmu yang pelajari seluk-beluk pembuatan peta disebut dengan kartografi, yang menjadi salah satu cabang ilmu geografi. Skala pada peta digunakan untuk menentukan seberapa besar ukuran objek yang dipetakan dalam keadaan sebenarnya di lapangan. Sedangkan kumpulan dari banyak peta yang dijadikan satu disebut sebagai atlas. Lalu, peta dibuat bukan tanpa manfaat. Pasti ada manfaatnya. Yang pertama, dapat memberikan suatu gambaran mengenai fisiografis suatu tempat di muka bumi ataupun suatu daerah dalam wilayah tertentu, baik itu berupa iklim, jenis tanah, relief, vegetasi yang tumbuh, dan lainnya. Yang kedua, dapat menunjukkan sekaligus memberikan gambaran tentang letak dan lokasi dari kawasan tertentu. Yang ketiga, dapat menggambarkan ukuran baik itu bentuk, arah, jarak, dan luasan dari suatu objek. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengetahui keadaan sosial, ekonomi, dan budaya dari suatu daerah berupa persebaran dan jumlah penduduk. Yang kelima, dapat digunakan sebagai alat bantu dalam bidang pendidikan yang mempelajari tentang penampakan ke permukaan bumi dan segala jenis fenomena yang terjadi. Lalu,
dapat menjadi sebuah alat bantu dalam melaksanakan analisis di bidang penelitiannya. Peta situasi adalah gambaran spasial keberadaan wilayah atau lokasi suatu kegiatan yang diwujudkan dalam simbol-simbol berupa titik, garis, area, dan atribut. Pengukuran situasi adalah pengukuran untuk membuat peta yang bisa menggambarkan kondisi lapangan baik posisi horizontal maupun posisi ketinggian atau elevasi. Pengukuran situasi atau pemetaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara langsung, yang kedua secara tidak langsung. Secara langsung berarti pengukuran dan pembuatan peta situasi di lapangan dengan menggunakan pemasangan patok-patok yang mempunyai ketinggian yang sama dengan alat waterpass, teodolit, ataupun lainnya. Lalu cara yang kedua secara tidak langsung tadi dilakukan pengukuran dengan teodolit dengan runtutan sebagai berikut. Yang pertama, mengukur kerangka poligon sebagai batas dan referensi koordinat maupun ketinggian atau elevasi. Yang kedua, mengukur titik-titik detail di sekitar titik poligon atau batas poligon dengan referensi berdasar titik poligon tersebut yang telah diketahui koordinatnya maupun ketinggiannya menggunakan metode tasimetri. Yang ketiga, menghitung hasil pengukuran dan dilanjutkan dengan penggambarannya. Yang keempat, arti hasil hitungan titik detail akan dapat digambarkan situasi lapangan dengan dilengkapi garis-garis kontur. Pengukuran situasi biasanya dilakukan pada bentuk yang umum seperti pegunungan, gunung, bukit, lembah, sungai, pantai, kawah, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu untuk menentukan ketinggian dari permukaan air laut dari setiap titik ukur, sedang gunanya untuk membuat garis tinggi atau kontur dalam rangka menentukan bentuk topografi dari daerah yang diukur. Yang diukur pada pengukuran situasi adalah jarak, sudut, dan azimut. Dilihat dari pengertiannya, garis kontur bertujuan untuk memperlihatkan naik turunnya keadaan permukaan tanah atau topografi wilayah. Secara sederhana, fungsi garis kontur adalah yang pertama, penanda ketinggian atau sudut elevasi suatu tempat atau wilayah tertentu. Yang kedua, penanda ada tidaknya bentuk relief sesuai dengan wujud asli di permukaan bumi. Yang ketiga, penanda ada tidaknya suatu lereng di suatu tempat atau wilayah tertentu. Yang keempat, penanda sebesaran sudut kemiringan suatu lereng pada suatu tempat atau wilayah tertentu. Yang kelima, penanda perhitungan untuk luas daerah, genangan, dan volume suatu bendungan. Yang keenam, penentuan rute suatu jalan atau saluran yang memiliki sudut kemiringan tertentu. Yang ketujuh, penentu ada tidaknya dua titik di lahan yang tingginya sama dan saling terlihat. Sifat garis kontur yang perlu diperhatikan adalah kontur tidak mungkin bercabang. Lalu kontur selalu menutup bentuknya. Menutupnya dapat di dalam muka peta ataupun di luar. Yang ketiga yaitu daerah datar yang akan mempunyai kontur yang jarang. Lalu daerah yang terjal atau curam akan mempunyai kontur yang rapat. Kontur tidak akan masuk bangunan atau rumah, tetapi mengikuti tepi dari bangunan tersebut. Kegunaan garis kontur selain menunjukkan bentuk ketinggian permukaan tanah, yaitu garis kontur juga dapat digunakan untuk yang pertama, membuat potongan memanjang atau long section. Yang kedua, menghitung luas dan volume suatu wilayah. Yang ketiga, menghitung tingkat kemiringan suatu wilayah. Membuat kontur bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara langsung. Titik-titik detail yang tidak harus sangat tinggi dapat dipilih mengikuti pola tertentu, yaitu pola kotak-kotak, profil, atau radian.
Dengan pola tersebut, garis kontur dapat dibuat dengan cara interpolasi dan pengukuran titik-titik detailnya dapat dilakukan dengan cara tensimetri pada semua bidang atau area, dan dapat pula menggunakan sifat datar memajang ataupun sifat datar profil pada daerah yang relatif datar. Akan tetapi, cara ini lebih sulit dibandingkan dengan cara tidak langsung. Pengukuran secara langsung ini sangat diperlukan pada saat pengukuran dan pemasangan tanda batas daerah genangan. Lalu, yang kedua, secara tidak langsung, titik-titik detail dicari dengan berdasarkan pada ketinggian yang sama dan ditentukan posisinya dalam peta dan diukur pada ketinggian tertentu. Cara pengukurannya dapat dilakukan dengan tachymetry dan kombinasi antara sifat datar memajang dan pengukuran poligon. Sifat garis kontur ada beberapa macam, yaitu diantaranya yang pertama, garis kontur saling melingkari satu sama lain dan tidak ada saling berpotongan tapi bisa berimpit. Yang kedua, garis kontur menutup pada dirinya sendiri. Yang ketiga, garis kontur lebih rapat pada daerah curam daripada daerah yang lebih landai. Artinya daerah curam itu lebih kayak jarak antar konturnya itu lebih dekat daripada yang daerah landainya itu lebih renggang gitu. Cara membuat kontur. Dalam membuat kontur suatu wilayah, semakin besar derajat kerapatan titik, semakin teliti informasi yang dibutuhkan sehingga hasil yang didapatkan juga semakin akurat. Lalu yang kedua, informasi tentang titik detail tidak harus memiliki elevasi yang sama, namun dibidik dari lapangan mengikuti pola tertentu. Pola-pola tersebut adalah seperti pola kotak-kotak, gambarnya ini, pola profil, lalu pola radial. Pola radial ini digunakan untuk pemetaan topografi pada daerah yang luas dan permukaan tanah yang tidak beraturan. Oke, mari kita lihat peta yang ada di atas ini. Peta di atas ini merupakan wilayah daerah saya, yaitu Kecamatan Porong. Kenapa saya kok mengambil studi case ini? Karena wilayah ini merupakan wilayah daerah saya, wilayah asal kelahiran saya, masa kecil sampai saat ini saya tinggal di sini, sehingga saya mengetahui lah bagaimana sih kayak dari waktu ke waktu perbedaannya. Jika kita lihat dari peta ini, Kecamatan Porong ini merupakan kecamatan yang cukup dekat sekali dengan kota Sidoarjo dan relatif strategis karena dekat dengan kota Pasuruan dan Sidoarjo. Untuk peta Kecamatan Porong ini, kenapa sih kok wilayahnya itu pisah? Wilayah pisah itu dikarenakan dulunya di daerah pisah itu merupakan bekas dari musibah lumpur lapindo. Dulunya itu desa, dikarenakan kena lumpur lapindo, desa-desa itu kan tenggelam, sehingga desa tersebut dicoret dari nama desa yang ada di Kecamatan Porong, sehingga berkuranglah jumlah desa yang ada di Kecamatan Porong dan menjadi gambar seperti itu, nggak gabung wilayahnya. Lalu perbatasan Kecamatan Porong ini sebelah utaranya itu Kecamatan Candi, sebelah selatan itu Kecamatan Gempol, untuk sebelah timur itu kecamatannya Pasuruan, di sebelah barat itu Kecamatan Krembung. Jika dilihat dari peta ini, jika dilihat garis konturnya cukup renggang ya, soalnya Kecamatan Porong ini berada di dataran rendah dan cenderung jika berada di dataran rendah, tanah di sini pun relatif datar dan sama rata, sehingga banyak sekali bangunan yang didirikan di sini. Sehingga kenapa sih kok banyak gitu kan? Itu dikarenakan kan semisal kalau di dataran rendah kan tidak rentan akan suatu bencana seperti longsor gitu kan. Jadinya kayak
lebih relatif banyak penduduk yang membangun. Lalu kenapa kok beda dengan kota? Di Kecamatan Porong ini lebih menuju ke desa sih kalau menurut saya. Soalnya untuk bangunan tinggi pun tidak saya jumpai. Mungkin kalau tinggi tuh hanya tinggi 2 lantai dan itu cuman ruko, bangunan toko pakaian ataupun lainnya. Tidak sampai yang puluhan lantai seperti bangunan yang ada di kota. Sehingga dapat dikatakan untuk faktor perekonomian di daerah Porong ini, pekerja itu biasanya itu pedagang, petani, pekerja pabrik, dan kantor. Kantor ini pun kerjanya itu di Sidoarjo ataupun yang di Surabaya. Biasanya seperti itu. Lalu untuk menjelaskan kenapa sih kok Kecamatan Porong ini konturnya renggang, kan karena kan dataran rendah dan kebetulan di wilayah Porong ini tidak terdapat pegunungan, jadinya relatif ya memiliki tanah yang cukup rendah. Bangunan yang berada di Kecamatan Porong ini bisa dikatakan beraneka macam, seperti bangunan rumah, toko, pasar, stasiun, terus dan lain-lain sih. Cuman nggak sebanyak yang ada di kota. Kalau di kota kan lebih relatif lengkap kan, karena letaknya strategis dan merupakan pusat dari suatu perekonomian di wilayah tersebut, jadinya relatif lengkap bangunannya. Lalu jika dilihat dari peta tersebut, kita dapat menyimpulkan jika semakin rapat kan pasti awal dari pemikiran kita kan penduduknya pasti banyak nih, dan jumlahnya masih pasti banyak nih gitu kan. Oleh karena itu saya mendapatkan data penduduk dari internet tahun 2018, penduduk Kecamatan Porong sebagai berikut ini.